Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Menghadapi dua pertanyaan berturut-turut Chu Xingyun, meskipun Nangong Huayan dan Bai Bing merasakan adanya kontrol pikiran, mereka semua merasa bahwa iki mereka dipermalukan. Dia mengertakkan giginya dan menatap Chu Xingyun. Huayan berkata, kamu tidak bisa, kamu bisa datang lagi. Mengangguk kepalanya, Bai Bing juga berhenti datang ke Taiwan sedikit, memegang kepalan kecil Bai Nen dan berkata, ya kita harus memberikan iki kita untuk membahas argumen, kamu punya pertanyaan lain. Menghadapi tuntutan kedua gadis itu, Chu Xingyun tertawa getir. Sepertinya, hari ini dia dalam kesulitan. Namun, dalam menghadapi tantangan, Chu Xingyun tidak akan pernah mengakui kekalahan, bahkan jika pihak lain adalah perempuan, dia tidak bisa terbiasa dengan mereka. Merenung sedikit, Chu Xingyun berkata, oke, ini masih masalah kereta. Katakanlah, saya mengendarai kereta di sepanjang jalan timur dan barat kota Nanming, dari gerbang timur ke gerbang barat. Ada 7 orang di dalam mobil ketika berangkat di gerbang timur kota. Pertama kali, 3 orang naik, 1 orang turun, kedua kalinya, 5 orang naik, 2 orang turun. 23 kali dalam satu nafas, Chu Xingyun akhirnya berhenti. Begitu Chu Xingyun berhenti, Nangong Huayan berkata dengan bangga, saya menemukan jawabannya, masih ada 6 orang di dalam mobil, setelah total 23 stasiun. Haha. Anda tidak punya apa-apa untuk dikatakan di sini. Melihat wajah Nangong Huayan yang sombong, Bai Bing tampak serius menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan sombong Huayan, dia belum mengajukan pertanyaan. Melihat Bai Bing dengan curiga, Nangong Huayan bingung dan berkata, kalau begitu bisa ada masalah itu hilang. Melirik Huayan diam-diam, Bai Bing berkata, apakah kamu yakin? Lalu pertanyaan ini, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Tanpa takut mengangkat kepalanya, Huayan berkata, jika ada masalah, biarkan saja kudanya datang, aku tidak percaya dengan apa yang bisa kau keluarkan. Dengan senyum aneh, Bai Bing berkata, oke, lalu pertanyaannya akan datang, bolehkah saya bertanya, apa nama pengemudi kereta? Mendengar pertanyaan Bai Bing, Huayan tercengang, seolah-olah dia baru saja menelan tikus mati. Melihat kosong pada Bai Bing, Huayan berkata, apa masalahmu, hantu itu tahu nama pengemudi kereta. Dengan senyum puas, Bai Bing berkata, kakak Chu mengatakan dengan sangat jelas sekarang, apa yang dia katakan adalah, aku membawa kereta, bukan. Kakak Chu. Mendengar kata-kata Bai Bing, meskipun dia tidak bisa mengingatnya dalam benaknya, Huayan masih tersenyum pahit jelas, dia tertipu lagi, hanya satu kata yang tidak mengerti dengan jelas, dan dia selesai. Untungnya, dia dan Bai Bing bersama. Karena Bai Bing mengalahkan Chu Xingyun, itu sudah cukup. Memikirkan hal itu, Nangong Huayan dengan bangga menatap Chu Xingyun dan berkata, haha kali ini, Anda tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tidak ada yang perlu dikatakan. Sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata, jangan terlalu dini, siapa pengemudi itu masalah Bai Bing, bukan milikku. Apa? Melihat Chu Xingyun sebenarnya membantah dugaannya, Bai Bing tiba-tiba terkejut. Melihat Bai Bing yang terkejut, Chu Xingyun berkata, apa nama pengemudi? Masalah ini khusus untuk perangkap yang digali oleh Bai Bing, yang digunakan secara khusus untuk menyesatkannya, dan ternyata dia telah dibodohi. Karena tidak yakin, dia menatap Chu Xingyun, dan Bai Bing berkata, saya tidak yakin. Saya telah menghafal seluruh pertanyaan Anda tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jika Anda memiliki kemampuan untuk mengajukan pertanyaan, lihat apakah saya dapat menjawabnya. Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, saya tahu Anda tidak hanya dapat mengingat, tetapi juga lupa, tetapi ini masih sia-sia. Melihat mendalam ke Bai Bing, Chu Xingyun berkata, pertanyaan saya adalah, di mana kereta itu ketika pemberhentian ke-23? Menghadapi masalah Chu Xingyun, Bai Bing dan Huayan tercengang. Menggelengkan kepalanya dengan keras, Huayan berkata, kamu tidak punya solusi sama sekali. Kamu tidak memberikan kecepatan kereta atau waktu untuk berhenti. Jalan timur dan barat begitu lama. Hantu itu tahu di mana kereta itu. Selama pidatonya, Huayan menoleh untuk melihat Bai Bing, berusaha mencari dukungan. Tapi berbalik, Bai Bing memejamkan mata dan berpikir keras. Karena penggunaan otak yang berlebihan, dahi putih dan bersih seperti porselen Bai Bing memancarkan keringat halus. Setelah beberapa saat, Bai Bing akhirnya membuka matanya, dengan percaya diri berkata, aku sudah menemukan jawabannya, dari gerbang timur ke gerbang barat, stasiun ke-23 adalah perusahaan Nanming. Mendengar jawaban Bai Bing, Nangong Huayan menarik napas lagi, apakah dia mengatakan? Apakah Bai Bing sudah membawa peta seluruh kota Nanming kembali? Tidak dapat dipercaya, Nangong Huayan dengan cepat berlari ke ruang kerja, menghadap peta kota Nanming di dinding, menghitung stasiun demi stasiun. Benar saja, stasiun ke-23 adalah perusahaan Nanming.
Melihat Bai Bing dengan ngeri, Nangong Huayan berkata, kamu terlalu konyol. Kamu sudah menghafalnya juga. Mengangkat bahu, Bai Bing berkata, apa yang ada di sana, selama aku sudah membacanya dengan cermat, aku tidak akan pernah melupakannya. Faktanya, saudaramu Chu dapat melakukan hal yang sama. Melihat Chu Xingyun dengan tak percaya, Nangong Huayan berkata, semakin banyak Anda mengatakan Yu Xuanhu, kakak Chu, Anda mencoba menghafal, dari selatan ke utara, di mana semua stasiun. Menghadapi keraguan Nangong Huayan, Chu Xingyun tentu harus membuktikan itu. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun dengan cepat berkata, kalau begitu dengarkan, gerbang Nancheng, kedai Liming, Huayi Buzuang. Chu Xingyun tidak berhenti sama sekali. Dari selatan ke utara, nama 71 stasiun dilaporkan berturut-turut, 1 stasiun benar dan 1 lainnya tidak ada. Melihat Chu Xingyun dengan kagum, kali ini, tidak hanya Nangong Huayan, bahkan Bai Bing kagum. Meskipun Bai Bing juga dapat menghafalnya, dia ingin melafalkannya dengan lancar, begitu cepat, begitu mudah, tetapi bagaimanapun juga itu tidak mungkin. Menghadapi dua jenius Chu Chuanyun dan Bai Bing, Nangong Huayan tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya, tapi, segera, dia bersorak dan berkata dengan bangga, kalian berdua benar-benar kuat, tapi kali ini, hitung apakah kita menang. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, pertama-tama, kalian berdua dikendalikan oleh saya lagi. Di antara mereka, pemikiran Huayan disesatkan untuk menghitung jumlah berhenti dan jumlah orang di dalam mobil. Meskipun Bai Bing lolos dari lapisan pertama yang menyesatkan, dia disesatkan, berpikir dia ingin menanyakan nama pengemudi. Meskipun dia kemudian menemukan di mana posisi ke-23 itu berdiri, dia masih salah arah, tetapi dia masih tidak bisa menghindarinya. Dihadapkan dengan pernyataan Chu Xingyun, Bai Bing tidak senang dan menggelengkan kepalanya, saya tidak setuju dengan pernyataan Anda, sebenarnya. Saya tidak menargetkan barang apapun, tapi ingat setiap kata yang Anda katakan, tidak peduli pertanyaan apa yang Anda tanyakan, saya bisa menjawabnya. Aneh memandang Bai Bing, Chu Xingyun berkata, faktanya, kamu masih disesatkan, setidaknya, sampai sekarang, kamu belum menemukan jebakan yang aku atur. Mengerutkan alisnya, Bai Bing mengingat dengan hati-hati, tetapi tidak peduli apa yang dia pikirkan, dia tidak menemukan masalah. Menatap Chu Xingyun dengan tidak setuju, Bai Bing Dao berkata, dengan kata-kata Huayan, saya tidak bisa memikirkan apa-apa. Apakah ada masalah? Bukankah stasiun 23 bukan perusahaan Nanming? Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, saya tidak mengatakan pemberhentian ke-23. Yang saya tanyakan adalah, di mana kereta di halte ke-23? Dia sedikit berhenti, dan Chu Xingyun berkata, perhatian. Tidak ada orang di beberapa stasiun, kereta tidak berhenti, jadi. Meskipun kereta berhenti 23 kali, mungkin tidak berhenti di stasiun ke-23. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Bai Bing segera mengerutkan kening, ekspresinya sangat serius. Ingat baik-baik bahwa apa yang dikatakan Chu Xingyun kali ini benar-benar bukan perhentian pertama, perhentian kedua tetapi kali pertama, kali kedua, yang berarti sesuatu yang sama sekali berbeda. Jika Anda berhenti di stasiun, maka stasiun ke-23 haruslah perusahaan Nanming. Tapi seperti yang dikatakan Chu Xingyun, jika dihentikan atas perintah, maka beberapa stasiun tak berawak, kereta tidak akan berhenti. Jadi, jika mengemudi di malam hari, ketika parkir ke-23, bahkan ada mungkin terminal. Menggelengkan kepalanya dengan kosong, Bai Bing berkata datar, kalau begitu, Anda memiliki masalah dengan pertanyaan ini. Kondisi yang diberikan tidak mencukupi, dan tidak ada jawaban konkret yang dapat dihitung sama sekali. Begitu kata-kata Bai Bing jatuh, Huayan mengangguk dan berkata, ya, sekarang, dari pertanyaan itu sendiri, saya bahkan tidak tahu berapa banyak pemberhentian yang telah saya lewati, tidak ada jawaban yang pasti sama sekali, bahkan jika Anda memberikan jawaban, saya tidak akan pernah diyakinkan. Tidak yakin. Dengan senyum santai, Chu Xingyun menatap Bai Bing Dao, apakah kamu pikir begitu? Mengangguk datar, Bai Bing berkata, hanya melihat kondisi yang telah Anda berikan, tidak ada jawaban untuk pertanyaan ini. Bahkan jika Anda memberikan jawaban, kami tidak dapat menerimanya. Melihat ekspresi tekad Bai Bing dan Huayan, Chu Xingyun tertawa. Dalam tawa itu, Chu Xingyun berkata, karena kamu sangat yakin, maka kita tidak bisa menjaga diri dari taruhan. Jika jawaban saya diterima, apa yang harus Anda lakukan? Dihadapkan dengan pertaruhan Chu Xingyun, Nangong Huayan dengan datar berkata ini tidak mungkin. Jika kita menerimanya, gadis kecil itu rela menawarkan ciuman. Dengan wajah memerah, Bai Bing berkata, jika jawaban yang Anda berikan dapat diterima oleh saya, maka saya akan memberi Anda ciuman pertama saya. Sambil menggerakkan tangannya dengan panik, Chu Xingyun tersenyum getir, aku salah, tolong biarkan aku pergi, jangan membujukku untuk melakukan kesalahan, oke. Melihat wajah kecil pahit Chu Xingyun, Huayan dan Bai Bing tertawa bersamaan, untuk sesaat, Yan Yuying menangis, dan tawa renyah gadis itu hampir memabukkan. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, ya, tidak bercanda, sebenarnya, meskipun kondisi pertanyaan ini sedikit, tetapi masih ada jawaban.
Setelah jeda, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, sebenarnya, jangan khawatir tentang berapa kali gerbong dihentikan, berapa banyak orang di gerbong, apa nama pengemudi, gerbong hanya dapat berjalan di jalan, tidak mungkin untuk terbang ke langit. Di jalan, melihat Chu Xingyun dengan takjub, Nangong Huaiyan dan Bai Bing tercengang. Apa jawabannya? Tetapi jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, gerbong tidak berjalan di jalan, di mana ia bisa berjalan. Menolak untuk menjawab jawaban ini dengan sengaja, tetapi ini tidak apa-apa. Jika kereta diparkir pada waktu 23 dan tidak di jalan, di mana itu bisa? Apakah sudah pergi ke langit? Saat ini, Bai Bing dan Huaiyan mengerti bahwa masalah Chu Xingyun pada dasarnya adalah sebuah lubang, tetapi luka adalah lubang besar dengan lubang kecil, dan lubang kecil dengan lubang tua. Mereka tidak akan pernah menebak dengan benar. Jika Anda hanya menebak jawaban yang salah, itu akan baik-baik saja. Bahkan Tuhan tidak mungkin untuk mengetahui segalanya. Tapi perasaan terguncang terlalu buruk itu akan membuat mereka merasa idiot. Dengan mendengus, Huaiyan berdiri dan berkata, aku tidak akan bermain denganmu lagi, aku akan mandi, dan kemudian aku bisa tidur dengan indah. Dengan senyum masam yang tak berdaya, Bai Bing berkata, kamu bukan lubang yang paling, hanya lubang yang lebih, aku akan bermain dengan kamu lagi, aku bodoh, pergi, dan mandi. Selama pidato, Bai Bing dan Huaiyan berjalan berdampingan menuju kamar mandi. Berjalan ke pintu, Nangong Huaiyan bersandar ke kusen pintu dengan apik, melihat ke belakang dan tersenyum. Bai Mei dengan gembira berkata, kakak Chu. Apakah kamu ingin mencuci bersama? Aku bisa membantumu menggosok punggungmu. Setelah batuk malu, Chu Xingyun melambaikan tangannya lagi dan lagi, ini, lupakan ini, kamu mencuci tanganmu, jangan khawatir tentang aku. Melihat ketidakberdayaan Chu Xingyun, Huaiyan dan Bai Bing tiba-tiba mengeluarkan serangkaian tawa seperti bel perak. Menyaksikan dua gadis menghilang di pintu, Chu Xingyun tidak bisa menahan diri untuk menggigit senyum berulang-ulang, seorang pria, yang sedang diejek oleh wanita cantik setiap hari, sungguh masalah. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, dan akhirnya, setelah 1 jam penuh, Huaiyan dan Bai Bing, digosok dengan wangi, mengenakan piyama longgar, dan kembali ke ruang tamu lagi. Melihat dua keindahan yang indah, seperti bunga-bunga indah dengan hujan, hidung mencium aroma kedua tubuh, meskipun Chu Xingyun tidak begitu baik, tetapi juga semburan rasa malu. Berbicara secara logis, saat ini, praktik terbaiknya adalah bangun dan pergi segera, tetapi masalahnya adalah, masih ada banyak pertanyaan yang belum dia bicarakan, dia tidak bisa pergi. Menggosok hidungnya, ketika Chu Xingyun hendak berbicara, Nangong Huaiyan dengan lembut mengipasi kerahnya, dan Mei tersenyum dan berkata, bagaimana, baunya enak kan? Dengan batuk malu, Chu Xingyun berkata, jangan ribut, katakan hal yang benar. Aku menggerutu dalam keluhan. Meskipun aku benar-benar ingin terus menggoda dan merayu, Nangong Huaiyan sebenarnya adalah gadis besar dari keluarga besar, tahu kapan harus bercanda dan kapan tidak. Setelah terdiam beberapa saat, Bai Bing berkata, selanjutnya, mari kita bicara tentang bagaimana Huaiyan mengambil alih keluarga Nangong. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, untuk benar-benar mengambil alih keluarga Nangong, Huaiyan belum memiliki kemampuan ini, juga gengsi dan pengaruh ini. Mengangguk dengan getir, Nangong Huaiyan berkata, bahkan jika saya tidak bisa percaya diri, bagaimana saya bisa membiarkan orang lain mempercayai saya? Karena itu, bahkan jika saya mengambil posisi patriark, tidak mungkin untuk benar-benar memegang kekuatan nyata. Sambil menghela nafas, Bai Bing berkata, itu benar. Untuk saat ini, Huaiyan hanya dapat memiliki namanya, tetapi itu tidak benar. Orang-orang itu tidak akan dengan mudah mengikuti pengaturan dan perintah Huaiyan. Sambil mengerutkan kening, Huaiyan berkata, sebenarnya, jika tidak ada penatua dari Kongres ke-36, saya khawatir tidak ada yang akan membiarkan saya mengambil alih keluarga. Bahkan jika ada penatua dari Kongres ke-36, orang-orang itu pasti tidak mungkin untuk menyelesaikan ini jika Yang Feng dan Yin dilanggar. Dengan senyum santai, Chu Xingyun berkata, karena kamu tidak bisa melayani orang banyak, lebih baik untuk mengatur rumah penatua dan membiarkan rumah penatua membantu pemerintah, jadi tidak akan ada masalah. Urusan entitas anak dari rumah lansia. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Bai Bing dan Huaiyan tiba-tiba mengangkat senyum pencerahan di sudut mulut mereka. Jika para penatua di Kongres Nasional ke-36 Gereja Presbyterian rela meletakkan rak-rak tinggi, meletakkan tubuh mereka, dan mengalami urusan politik, siapa yang berani menyalahkan mereka? Siapa yang tidak berani sujud, siapa yang berani menentang? Kekuatan para penatua terlalu besar. Sang dapat memutuskan penunjukan dan penghapusan patriark, dan kemudian memutuskan hidup dan mati semua orang di seluruh keluarga. Selama orang Presbyterian bersedia berdiri untuk membantu dalam politik, seluruh keluarga Nangong akan menjadi persatuan dan kelompok yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan ketika di Tianyi masih lebih dari 10.000 tahun yang lalu, hanya itu saja. Yang paling luar biasa adalah bahwa, meskipun di permukaan, kekuatan terkonsentrasi di tangan para tetua, Huaiyan hanya memiliki nama, tetapi itu bukan boneka sama sekali. Tetapi pada kenyataannya, melalui kontrol Menara Linglong, apa yang akan dilakukan oleh para tetua akan mengikuti pemikiran dan niat Huaiyan.
Tua Yan tidak perlu mengatakan sepatah kata pun, dan para tetua secara alami akan melakukannya dengan sukarela. Karena itu, Nangong Huayan sama dengan tidak ada telapak tangan, tidak ada kontrol. Di permukaan, Grand Duke Nangong Huayan tidak mementingkan diri sendiri dan mengalihkan semua hak di tangannya ke rumah para tetua. Namun pada kenyataannya, kehendak rumah tetua adalah kehendak Huayan. Dalam hal ini, prestasi dibuat, dan Huayan secara alami juga memiliki kontribusi. Bahkan jika Anda melakukan sesuatu yang salah dan menyinggung orang lain, semua orang hanya akan menyalahkan rumah para tetua, daripada membenci Nangong Huayan. Setelah semua, di permukaan, Huayan hanyalah boneka, tidak ada yang diputuskan olehnya. Salahkan dia. Menghadapi proposal Chu Xingyun, Huayan dan Bai Bing setuju dengan sangat sederhana. Pada bulan berikutnya, Chu Xingyun terus kembali ke majelis tinggi, memasuki menara vulkan bumi, dan mengumpulkan poin secara gila-gilaan, berbaris menuju 100.000 poin. Sebagai anggota staf, Bai Bing mengikuti Huayan ke dalam keluarga Nangong, membantu Nangong Huayan mengambil alih sebagai bapak bangsa, dan membentuk sistem penatua. Di bawah sistem yang baru, para penatua dari Kongres ke-36 akan berdiri dari belakang panggung ke meja depan dan bertanggung jawab atas urusan mereka sendiri. Tetapi sebagai bapak bangsa, Nangong Huayan telah mengundurkan diri dari meja depan ke belakang panggung dan hanya bertanggung jawab atas pemerintahan. Yang disebut pemerintahan adalah mengawasi para penatua yang berkuasa. Dengan tidak adanya kesalahan langka di rumah para penatua, Nangong Huayan hanya bertanggung jawab untuk memimpin pertemuan dan mengawasi mereka di setiap pertemuan, dan tidak mengungkapkan pandangannya. Setelah aturan dan peraturan rumah tetua menyebabkan perlawanan sengit dari anak-anak keluarga, Nangong Huayan punya hak untuk campur tangan kapan saja untuk memperbaiki kesalahan rumah tetua. Nangong Huayan memiliki hak veto atas semua proposal di rumah para tetua. Sederhananya, hal-hal yang menyinggung orang dilakukan oleh rumah para penatua. Untuk memenangkan bantuan dan dukungan seluruh keluarga, Huayan toleran dan wajib. Tetapi bahkan mengetahui hal ini, usulan Nangong Huayan masih bukan rumah seorang penatua. 36 penatua dapat menolak. Bagaimanapun, godaannya terlalu besar. Awalnya, meski berstatus tinggi dan otoritas besar, jika tidak bisa memerintah tidak akan ada banyak minat. Karena itu, untuk waktu yang lama, para penatua di Kongres Nasional ke-36 memiliki status dan prestise, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan nyata. Sekarang, Nangong Huayan rela menyerahkan semua hak dan menyerahkannya ke rumah para tetua. Bagaimana orang bisa menolak? Aku bahkan tidak memintanya. Meskipun dilengkapi dengan hak, harus ada kewajiban. Menemani manfaatnya, pasti ada kerugiannya, tapi beginilah keadaannya. Sebaliknya, jika keuntungan kekuasaan adalah 10, maka kerugian kekuasaan paling banyak adalah 2 atau 3. Jika Anda dapat memilih, siapa yang tidak ingin mengendalikan kekuasaan, siapa yang tidak ingin memerintah? Jika bukan karena pagoda Lingling, bahkan jika otak Nangong Huayan rusak, dia tidak akan bisa melepaskan haknya. Jika Anda tidak memiliki hak untuk memiliki nama patriark, apa gunanya patriark ini? Mengambil contoh Sui Liuxiang, dia sekarang berpikir keras, bekerja keras dan berjuang keras, apa yang dia cari. Benar kan? Karena itu, segera setelah proposal ini diajukan, ia menerima dukungan penuh dari rumah para penatua. Tidak hanya dukungan dari para penatua, tetapi juga semua senior dari seluruh keluarga Nangong mengangkat tangan mereka. Lagi pula, saat ini, anggota senior keluarga Nangong, tanpa kecuali, semuanya adalah keturunan langsung dari para penatua di Kongres ke-36. Jika para penatua di Kongres ke-36 tidak bergantung pada mereka, mengapa mereka menduduki posisi tinggi? Dari atas ke bawah, ketika semua orang mendukung proposal Nangong Huayan, maka semuanya alami. Meskipun Nangong Huayan menyerahkan semua haknya, ia dihormati oleh semua orang. Di bawah indoktrinasi para penatua di Kongres ke-36, hak-hak Nangong Huayan hilang, tetapi statusnya dipegang teguh. Dengan cara ini, untuk kepentingan keluarga, tidak ada yang diizinkan untuk menyinggung gadis yang benar-benar jatuh cinta dengan kekuatan tumpukan. Jika tidak, ia tidak layak menjadi anak keluarga Nangong. Dalam sebulan, Nangong Huayan melewati menara indah berlubang itu dan meminjam tangan ke-36 penatua untuk menyelesaikan sentralisasi. Semua hak seluruh keluarga Nangong adalah milik rumah penatua, dan seluruh rumah penatua itu sebenarnya hanyalah boneka di tangan Nangong Huayan. Belum lagi Bai Bing dan Nangong Huayan, bagaimana cara memusatkan kekuasaan, bagaimana mengendalikan keluarga Nangong, di sisi lain. Setelah sebulan kerja keras, Chu Xingyun akhirnya memiliki cukup 100.000 poin. Awalnya, untuk mendapatkan 100.000 poin, tidak butuh sebulan sama sekali. Dengan efisiensi Chu Xingyun, paling banyak setengah bulan, Anda pasti bisa mendapatkan 100.000 poin. Namun, Chu Xingyun tidak bisa berendam di menara vulkan bumi sepanjang hari. Setiap sore, Chu Xingyun harus meluangkan waktu untuk bertemu dengan Huayan dan Bai Bing untuk membahas masalah spesifik yang muncul. Meskipun Bai Bing pintar, pengalaman dan pengalamannya masih terlalu rendah, jadi
Anda harus memperbaiki keputusan lama seperti Chu Xingyun untuk memperbaiki semua keputusannya, jika tidak ada masalah untuk sementara waktu, itu akan memakan waktu lama. Bagaimanapun, akan ada kekacauan. Oleh karena itu, 100.000 poin asli dapat dikumpulkan dalam waktu sekitar setengah bulan, dan butuh Chu Xingyun sebulan penuh untuk akhirnya mencapainya. Pada saat Chu Xingyun mengumpulkan poin yang cukup untuk 100.000 poin, seluruh medan perang lava tiba-tiba berubah. Di medan perang lava, Chu Xingyun menatap lava bergelombang di kolam lava dengan ngeri. Di bawah pengawasan Chu Xingyun, semua lava berputar dengan keras. Selama rotasi kekerasan, seluruh kolam lava berubah menjadi pusaran besar, yang berputar dengan keras. Di bawah aksi gaya sentrifugal, magma di tengah medan perang lava dengan diameter 100 meter dilemparkan ke sekitarnya. Saat magma di tengah dievakuasi, jalan yang dalam muncul di depan Chu Xingyun. Meskipun tidak yakin kemana arah bagian ini, saat ini, Chu Xingyun tidak punya pilihan. Tanpa memasuki bagian ini, ia tidak punya tempat untuk pergi. Dengan sedikit giginya, Chu Xingyun melompat ke depan dan melompat ke lorong yang dalam. Dideru, lampu merah menyala, dan sosok Chu Xingyun menghilang ke lorong di tengah sarang spiral. Dalam kilatan cahaya merah, Chu Xingyun dengan cepat mengembalikan penglihatannya dan melihat sekeliling. Pada saat ini, dia sudah berada di Gua Merah Tua. Gua ini sangat besar, tinggi 3 kaki dan lebar 5 kaki. Berdiri di gua besar ini, Chu Xingyun hanya merasa bahwa ia telah menjadi sangat kecil. Melihat kosong ke sekeliling, apa yang saya lihat adalah bahwa dinding batu abu-abu gelap tidak jauh dihiasi dengan lempengan batu abu-abu, yang penuh dengan bayangan dan ditulis dengan padat. Setelah beberapa langkah cepat, Chu Xingyun berjalan ke lempengan dan melihat dengan hati-hati. Pada pandangan pertama, senyum melintas di mata Chu Xingyun. Memang, ini adalah istana bawah tanah di bawah menara Dewa Api Bumi, dan api ajaib penciptaan ada di sini. Api keberuntungan adalah api spiritual. Fungsi terbesarnya adalah memadukan api dalam tubuh prajurit. Melalui kekuatan keberuntungan, api itu mengembun menjadi peri api. Ambil contoh Chu Xingyun. Pada saat ini, nyala api di tubuhnya tidak rohani, dan api itu adalah api, yang tidak berbeda dengan api di alam. Fitur terbesar dari api kimia ini adalah ia dapat menggabungkan api nirvana di Chu Xingyun dengan api Ziwei, dan roh api dengan hanya roh yang dapat dilahirkan. Perlu disebutkan bahwa kerohanian tidak sama dengan kehidupan, kerohanian dan kehidupan adalah dua jenis perasaan. Ambil contoh tentara kekaisaran juga spiritual, tetapi tentara kekaisaran hanyalah senjata dan tidak pernah bisa menjadi tubuh yang hidup. Nyala api memiliki spiritualitas, dan memiliki bentuk. Secara khusus, nyala kain sutra di Chu Xingyun, ketika menyatu dengan api nirvana, akan menjadi bentuk Phoenix ungu. Satu Phoenix api ungu. Tidak hanya perubahan morfologis, tetapi yang lebih penting, energi pedang tidak hanya bentuk dari Phoenix api ungu, tetapi Phoenix api ungu adalah spiritual dan memiliki karakteristik pelacakan otomatis. Chu Xingyun hari ini, energi pedang yang sekarang dia gunakan, sebenarnya bisa dihindari, selama tubuh lawan cukup cepat, dia bisa lepas dari energi pedang Chu Xingyun. Sekali api keberuntungan diserap, itu akan sangat berbeda. Dalam kasus pelacakan otomatis Jianqi, selama lawan berada dalam jangkauan, itu tidak dapat dihindari. Bahkan jika dia menghindari energi pedang untuk pertama kalinya, energi pedang akan berbalik dan terus menyerang. Pada dasarnya, setelah memiliki kerohanian, Jianqi hanya bisa menolak keras, atau tidak bisa mengelak. Tidak hanya itu, dengan spiritualitas Anda dapat mengolah dan menumbuhkan diri Anda sendiri. Meskipun Anda tidak akan pernah memiliki kebijaksanaan dan kesadaran Anda sendiri, peri api ini cukup untuk tumbuh menjadi keberadaan tingkat kaisar. Melihat dari dekat pada pengantar di lempengan batu biru abu-abu, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi bersemangat. Awalnya, Chu Xingyun berencana untuk secara langsung mendapatkan api keberuntungan, tetapi pada saat ini, Chu Xingyun menyerahkan rencana ini. Selama poin disimpan di atas 100.000 poin, Anda dapat memasuki istana kapan saja untuk berburu api keberuntungan, jadi Chu Xingyun tidak terburu-buru saat ini. Ngomong-ngomong, dengan pengecualian Chu Xingyun, skor tertinggi sekarang hanya lebih dari 3.000 poin, dan jauh dari 100.000 poin. Alasan mengapa Chu Xingyun memiliki pertimbangan sendiri adalah bahwa ia tidak segera menyerap api penciptaan. Jika Anda menyerap api keberuntungan sekarang, apa yang dilahirkan tidak lain adalah Purple Fire Phoenix. Meskipun sangat kuat, itu jelas tidak sempurna. Sekarang, Chu Xingyun masih memiliki kesempatan untuk memperkuat, yaitu, untuk berburu Sima Feifan, menggunakan api Ziwei Nirvana-nya untuk memurnikan kekuatan kotor tanah, dan mengekstrak kekuatan kebangkitan kekuatan tanah, dan mempromosikan ungu Ziwei Nirvana untuk mempromosikan untuk nyala api emas Nirvana. Ketika kekuatan Nirvana dikombinasikan dengan kekuatan kelahiran kembali dan kekuatan Seven Stars, efek kelahiran Nirvana akan berlipat ganda, dan pada saat yang sama ia memiliki suplai kekuatan Seven Stars yang terus-menerus, yang sangat sempurna. Setelah keputusan ini, Chu Xingyun berbalik, dan sesuai dengan peta yang ditandai pada lempengan batu biru abu-abu, dia menemukan lingkaran yang tersisa. Dengan kilatan cahaya merah, dia meninggalkan istana tanah menara Dewa Api Bumi.
Setelah meninggalkan menara Hering Bumi, Chu Xingyun memanggil Jun Wuyu dan Huanong Yue untuk pertama kalinya dan mulai menyelidiki Sima Feifan dengan seluruh kekuatannya. Sekarang, dengan Bai Bing bersinar, kendali Nangong Huayan atas keluarga Nangong telah sepenuhnya selesai, dan Chu Xingyun tidak perlu menghabiskan waktu lagi. Karena itu, Chu Xingyun menaruh seluruh energinya pada Sima Feifan. Meskipun Mo Li melindunginya terakhir kali, Chu Xingyun gagal membunuhnya di tempat, tetapi karena Chu Xingyun mengatakan dia harus membunuhnya, dia harus mengatakan dia melakukannya. Wajah Mo Li bukan tanpa, tetapi wajahnya tidak cukup besar, membuat Chu Xingyun makan lemak dan mengabaikan penganiayaan yang diderita oleh Yu Zai, dan dengan mudah memaafkan derajat luar biasa Sima. Karena dia berani membunuh Yu Zai, dia dan Chu Xingyun membentuk kebencian yang mematikan. Melihat wajah Mo Li, Chu Xingyun tidak membunuhnya paling banyak. Tetapi tidak mungkin untuk mengatakan bahwa kehidupan ini tidak akan membunuh Sima Feifan. Jika Sima Feifan berurusan dengan Chu Xingyun, mungkin melihat wajah Mo Li, kematian Sima Feifan dibebaskan, dan dosa hidup tidak bisa lepas. Tapi dia berurusan dengan Yu Zai, Chu Xingyun benar-benar tidak punya cara untuk bermurah hati dengan Yu Zai, dengan mudah memaafkan Sima yang luar biasa. Setelah hidup selama ribuan tahun, Chu Xingyun sangat memahami kebenaran. Kebaikan kepada musuh adalah kekejaman bagi dirinya sendiri. Jika Sima Feifan terus dibiarkan sendirian, maka cepat atau lambat, dia akan selalu mengambil kesempatan. Begitu dia dibunuh oleh Bai Bing, Sister Lilac, Yu Zai, atau siapapun, bagaimana Chu Xingyun menghadapinya? Dialah yang mempekerjakannya, dan dia yang menyebabkan masalah. Bagaimana saudara-saudaranya menanggung akibatnya? Karena itu, untuk melindungi kerabat dan teman-temannya, Sima Fanfan harus mati. Terlebih lagi, kekuatan tanah Sima yang luar biasa telah sangat meningkatkan api Ziwei Nirwana Chu Xingyun, yang membuatnya tidak mungkin untuk membiarkannya pergi dengan mudah. Jika tidak ada dendam atau dendam terhadap satu sama lain, bahkan jika Chu Xingyun mengeluarkan air liur tidak peduli berapa banyak, saya takut dia tidak akan bisa turun keras dan melukai kehidupan orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri. Tapi sekarang mereka bermusuhan, dan Sima Feifan jelas belum menyerah terhadap Chu Xingyun dan teman-temannya, maka tidak ada yang perlu dikatakan, apakah kamu mati atau aku mati. Dengan perintah Chu Xingyun, Biluo dan Huang Quan bekerja keras. Tidak hanya dua departemen utama ini, setelah awalnya mengambil alih kekuasaan keluarga Nangong, Nangong Huayan juga untuk sementara waktu melepaskan urusan keluarga, meluncurkan kekuatan taman rahasia, dan diam-diam menyelidiki semua informasi Sima yang luar biasa. Sangat mudah untuk membunuh Sima Feifan, tetapi dewa untuk membunuh tidak terlihat, dan bahkan jika dia terbunuh, tidak ada yang akan berpikir tentang Chu Xingyun, yang terlalu sulit. Anda tahu, meskipun Chu Xingyun tidak masalah, dia tidak mampu menyembunyikan dan dia bisa bersembunyi. Selama dia bersembunyi di dunia jurang maut, apa yang bisa dia lakukan bahkan jika kaisar dari bumi yang tebal memerintah. Ini benar-benar menjengkelkan, lalu bekerja menentangnya, ada Abyssal Emperor dan Emperor-Emperor Iblis, akankah Chu Xingyun takut pada Kaisar Houtu? Bahkan jika 4 kaisar menghormatinya, Chu Xingyun tidak percaya bahwa mereka berani memprovokasi perang antara ras manusia dan jurang. Tapi bagaimana dengan Yu Zai dan Jun Wuyu? Mereka memiliki anggota keluarga, kerabat, dan teman mereka sendiri. Begitu mereka tidak baik, pertumpahan darah menyebabkan tragedi yang tidak dapat diperbaiki. Chu Xingyun tidak akan menyinggung 4 kaisar besar sesuka hati, tapi dia tidak akan membiarkan keturunan 4 kaisar besar menggertaknya. Pepatah lama itu baik, ada lagi dan lagi, tidak lagi dan lagi. Chu Xingyun telah bertahan begitu lama, tetapi kelompok Sima Feifan, tetapi semakin mereka bertindak, semakin kejam mereka mulai, dan kemudian memaafkan. Lain kali, Sima Feifan dapat langsung membunuh. Ketika Anda tidak tahan, Anda tidak harus menanggungnya lagi, apalagi di belakang Sima Feifan hanya Kaisar Houtu, bahkan jika dia ada di belakang Kaisar Tianyi, Chu Xingyun masih benar. Tentu saja, saya tidak takut untuk kembali, tetapi jika saya bisa menghindarinya, Chu Xingyun masih tidak ingin menghadapi Kaisar Houtu. Bagaimanapun, Kaisar Houtu mempertahankan Xinjiang Utara selama lebih dari 10.000 tahun, yang merupakan kerja keras. Chu Xingyun tidak ingin menjadi musuh bersamanya, apalagi menghadapinya. Oleh karena itu, Chu Xingyun terus mengumpulkan berita Sima Feifan, mencari waktu penembakannya. Setelah waktunya tiba, Chu Xingyun akan menembak dan membunuh Sima Feifan. Larut malam, di dalam Hall of the Earth, Sima Feifan duduk sendirian di kursi bersandaran tinggi, memegang segelas anggur merah di tangannya, dan alisnya terkunci rapat. Sejak terakhir kali, Chu Xingyun tidak berhasil, tetapi malah kehilangan ribuan dormen, dan bahkan dirinya sendiri, hampir mati di tangan Chu Xingyun, dia menutup pintu dan berpikir keras. Untuk waktu yang lama, Sima Feifan telah lancar berlayar dan tidak pernah mengalami terlalu banyak tikungan dan kesulitan, sehingga ia mengembangkan kepribadiannya yang megah dan bermartabat. Berbeda dengan 4 talenta hebat lainnya, ambil contoh Dongfang Tianxiu, nama aslinya Dongfang Xiu, kemudian ia terpaksa mengganti namanya menjadi Dongfang Tianxiu karena kesalahan besar. Sima Feifan berbeda, sebenarnya, nama aslinya adalah Sima Singkong, tapi, dia merasa nama itu tidak cukup untuk kepribadiannya, jadi dia mengubah namanya menjadi Sima Feifan.
Sekarang, nama Sima Feifan tidak dapat digunakan, jadi dia tidak perlu mengubahnya ke nama lain, cukup panggil kembali nama aslinya. Untuk Chu Xingyun, Sima Feifan tentu saja tidak bisa melepaskannya. Faktanya, meskipun Sima Feifan belum keluar sejak saat ini, agen intelijen di bawahnya telah menyebar dan mengumpulkan semua upaya Chu Xingyun. Berita, Sima Feifan tidak bodoh, dia sangat jelas, meskipun hari itu, Kaisar Ziwei sebagai penjaminnya, Chu Xingyun tidak membunuhnya, tetapi permusuhan keduanya, terlalu banyak telah mencapai titik di mana Anda mati, atau saya tinggal juga. Oleh karena itu, dia tahu bahwa Chu Xingyun tidak bisa membunuh, tetapi Sima Feifan, tetapi hanya bisa membunuh Chu Xingyun tidak mati, dia Sima Feifan harus mati, dia tidak punya pilihan. Hari ini, Sima Feifan telah menyesalinya, dan ususnya berwarna hijau. Apa hubungannya Chu Xingyun dan Nangong Junji dengannya? Mengapa dia begitu bodoh, mengambil inisiatif untuk berdiri dan bertemu Chu Xingyun? Sekarang, meskipun Nangong Junji tidak melihat siapapun dalam hidup atau mayat dalam kematian, perubahan seni bela diri Nangong Huayan telah menjelaskan segalanya. Apa yang disebut bukti hanya bisa menipu masyarakat umum, tetapi bagaimana mereka bisa menipu pihak-pihak ini? Seni bela diri Nangong Huayan, 5 potong tambahan, menunjukkan bulu merak hijau, kuning, merah, putih dan hitam, dan 5 warna, adalah bukti besi. Nangong Junji itu benar-benar mati. Setelah 1 bulan meditasi, Sima Feifan menyisir semuanya dalam 2 atau 3 tahun terakhir, dan akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa ia diremehkan. Selama ini, dia sudah tak terkalahkan selama lebih dari 100 tahun, dan dia telah mengembangkan arogansi yang tidak membuat orang lain melihatnya. Sekarang, akhirnya menemui tunggul keras Chu Xingyun, yang segera memicu bencana. Sebenarnya, insiden itu sendiri tidak ada hubungannya dengan Sima Feifan, kecuali bahwa karakter Chu Xingyun tidak ada perlawanan, tidak ada pembalasan telah menyebabkan dia memiliki kognisi dan penilaian yang salah. Tidak sampai setelah dia membentuk kebencian mematikan dengan Chu Xingyun bahwa Sima Feifan tiba-tiba menemukan bahwa orang ini sangat mengerikan. Begitu dia adalah musuh, dia kejam dan tegas. Bahkan sebagai keturunan Kaisar Houtu yang paling dihormati, dia masih tidak bisa menjaganya tetap aman. Sima Feifan sangat jelas. Sekarang, selama dia mengungkapkan cacat sekecil apapun, Chu Xingyun akan menjadi seperti ular beracun, melompat keluar dari rahasia dan membunuhnya terbunuh dalam 1 pukulan. Chu Xingyun, selama dia tidak membentuk perseteruan mematikan dengan dia, toleransinya sangat tinggi, tetapi begitu musuh yang sudah mati terbentuk, dia adalah orang yang paling menakutkan di dunia ini. Siapa? Dalam kontemplasi, Sima Feifan mengerutkan keningnya dengan keras dan menoleh untuk melihat ke sudut. Pada saat yang sama, di antara tangan kanan Sima Feifan, sebuah streamer tanah hantu muncul di tangannya. Streamer tanah kotor ini adalah senjata ajaib Kaisar Houtu, untuk melindungi kelengkapan Sima yang luar biasa, jadi dia diberikan itu untuk membela diri. Teropong terkunci rapat di sudut, Sima Feifan mengambil napas panjang, dan cahaya kuning bumi berkelip di antara lapisan elemen tanah seperti lumpur, menutupi permukaan tubuhnya lapis demi lapis. Pada saat ini, pedang hitam keluar dari kehampaan, diam-diam, dan menunjuk ke hati Sima yang luar biasa. Dengan suara teredam, lapisan pelindung tanah tebal runtuh dan runtuh seketika, tetapi pelindung tanah tebal yang sama memiliki sebanyak 9 lapisan. Di bawah pedang ini, hanya lapisan pertama yang rusak dan ada 8 lapisan tanah tebal di bawahnya. Proteksi lapis baja. Tidak hanya itu, baju besi pertama hanya rusak, elemen tanah seperti lumpur disapu, dan baju besi tanah tebal yang baru saja rusak segera dikembalikan seperti sebelumnya. Chu Xingyun, meskipun baju besi melindungi tubuh, di bawah pukulan penuh lubang-lubang hitam, Sima Feifan terhuyung beberapa kali, jatuh ke tanah dengan kepalanya, dan tubuhnya berguling-guling dengan canggung. Epi lubang hitam gelap terus-menerus menonjol dari kehampaan, terus menunjuk Sima Feifan. Di bawah masing-masing pedang, armor tanah tebal akan runtuh secara instan, tetapi hanya membutuhkan beberapa saat, maka armor tanah akan kembali ke keadaan semula, seolah-olah tidak pernah diserang. Akhirnya, lubang hitam diam-diam tenggelam ke dalam ketiadaan, tidak lagi terus menyerang. Tidak sampai saat ini Sima Feifan berhenti berguling-guling dengan cemas, dan dengan cepat naik. Melihat dengan gugup, Sima Feifan tahu betul bahwa Chu Xingyun ada di dalam aula, dan dimungkinkan untuk melancarkan serangan mematikan padanya kapan saja. Untungnya, nenek moyang Sima yang luar biasa, Kaisar Houtu, memberinya baju besi tebal dan streamer tanah berhantu untuk pertahanan diri. Jika tidak, ia sudah dibombardir menjadi sampah. Armor tanah tebal adalah armor pertempuran utama dari Kaisar Bumi Tebal. Selama tubuh menyentuh tanah, armor tanah tebal tidak bisa dihancurkan. Bahkan jika dihancurkan, itu dapat diperbaiki langsung di bawah aksi kekuatan bumi. Streamer kotor hantu ini adalah Kaisar-Kaisar Bumi Tebal yang melakukan semua usahanya dan ditempa dalam dirinya adalah prajurit kerangka dari Necropolis, Gunung Tengkorak, dan 9 lapisan gua tulang putih. Yi Gulu bangkit, dan tangan Sima Feifan berada di antara pita-pita tanah yang kotor. 3 peti mati muncul di depannya.
Sambil bernafas panjang, Sima Feifan melambaikan tangan kanannya, 3 bola cahaya abu-abu mati, tidak memasuki 3 peti mati. Taktik di tangan berubah dengan cepat, dan Sima Fei mengaum dengan sangat keras, reinkarnasi menggambar kelahiran kembali orang mati. Ketika 3 bola cahaya abu-abu mati menghantam 3 peti mati, saat berikutnya, 3 peti mati bergetar hebat. Kala-kala, dalam goncangan yang dahsyat, tutup peti mati dari 3 peti mati terbuka sedikit, saat berikutnya. 3 prajurit dengan baju besi tulang dan kerangka dengan tombak tulang putih duduk dari peti mati. Ketika tutup peti mati dari 3 peti mati terbuka, dalam sekejap paksaan unik dari 3 kaisar, menyebar seketika. Tidak diragukan lagi, ketiga kerangka dengan tulang sebagai baju besi dan senjata tulang memiliki kekuatan tingkat kaisar. Katakan, ya, dalam 3 dentang, 3 jenderal kerangka berdiri dari peti mati dan mengambil tombak di tangan mereka. Bunuh. Pada saat berikutnya, di raungan rendah 3 panglima perang kerangka langsung berubah menjadi 3 bayangan pucat, dan pistol diarahkan ke posisi di sudut, dan tembakan keras menusuknya. Meskipun Chu Xingyun dapat memasuki keadaan tersembunyi berdasarkan lubang hitam, keadaan ini tidak terkalahkan. Sebagai keturunan Kaisar Houtu, Sima Feifan secara alami juga memiliki sifat bumi, dan memiliki bakat untuk mendengarkan bumi. Meskipun Chu Xingyun tidak memancarkan fluktuasi energi atau mengungkapkan kekurangan, pada kenyataannya, tidak ada cacat adalah kelemahan terbesar. Di ruang normal, ada udara, pasir, burung, serangga. Namun, di bawah menelan epi lubang hitam, semua ini telah ditelan, bahkan cahaya tidak bisa lepas dari menelan lubang hitam, sehingga tidak bisa dilihat secara langsung dengan mata telanjang. Namun, ada angin dan debu di lokasi lain, hanya daerah itu yang sangat bersih, dan tidak ada jejak angin. Ini sebenarnya adalah cacat terbesar. Terutama dalam kombinasi dengan mendengarkan tanah, mudah didengar, lokasinya sangat aneh, sangat tidak konvensional. Oleh karena itu, meskipun Sima Feifan tidak mendengar apa-apa, justru karena dia tidak mendengar dia menyadari keberadaan Chu Xingyun. Di bawah pendengaran bumi, sisi dunia ini seperti genangan air yang tenang. Keberadaan Chu Xingyun seperti pusaran. Meskipun tidak ada air di sarang yang berputar-putar, itu karena tidak ada air. Berbeda dengan air, tangan besar Sima Feifan melambai, 3 prajurit kerangka, langsung berubah menjadi cahaya dan bayangan pucat, senjata menusuk tempat yang aneh, tidak perlu diragukan, ketiga senjata ini memiliki kekuatan penghancur tingkat kaisar. Hanya dalam sekejap, sosok 3 prajurit kerangka muncul di posisi di mana Chu Xingyun baru saja berdiri, tetapi untungnya, Chu Xingyun memiliki dewa yang kosong dan berjalan berkeliling sejenak. Ingin lari. Dalam sekejap mata, di antara pita-pita tanah yang kotor di tangan Sima yang luar biasa, 3 pertarungan kerangka sekali lagi akan berubah menjadi 3 bayangan putih pucat, dan menuju posisi lain, pistol itu meledak. Hanya dalam beberapa napas pendek, 3 prajurit kerangka meledakkan senjata mereka 9 kali berturut-turut, dan Chu Xingyun juga mengelak 9 kali berturut-turut berdasarkan Dewa Langit. Melihat 3 prajurit kerangka yang mengerikan, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum pahit. Jika prajurit kerangka dapat mengejar catatan lain, dia mungkin berada di nirvana hari ini. Dalam waktu singkat, Anda dapat melakukan hingga 9 kali dalam waktu singkat. Sekali lebih dari 9 kali, Anda tidak dapat lagi melakukannya. Jika tidak, di bawah kelebihan energi ruang internal Chu Xingyun akan meledak. Tunggu, meledak menjadi sampah. Dalam sekejap mata, tepat pada waktu ke-10 dari penggunaan Streamer kotor Sima Feifan untuk mengendalikan momen ketika 3 prajurit kerangka ditusuk dengan senjata, Chu Xingyun melakukan langkah instan Dewa Udara untuk yang ke-10. Saat berikutnya, Chu Xingyun muncul di belakang Sima Feifan, lengan terentang, dan memeluk Sima Feifan dengan erat di lengannya. Melihat Chu Xingyun memeluk dirinya begitu erat, Sima Feifan terkejut, dan kemudian dia tertawa keras. Armor tanah tebal adalah baju besi jarak dekat dan baju besi pertahanan terkuat. Melihat ekspresi puas Sima Feifan, Chu Xingyun tersenyum muram, dan tubuhnya meledak di antara kakinya, dan dia melompat langsung ke udara. Tidak bagus. Melihat kakinya meninggalkan tanah, perubahan warna Sima yang luar biasa tidak bisa membantu. Baju besi tanah tebal ini, meskipun pertahanannya tidak terkalahkan, tetapi memiliki prasyarat, yaitu, kaki harus menginjak tanah. Setelah kaki meninggalkan tanah dan kehilangan pasokan bumi, setelah armor tanah yang tebal runtuh, itu tidak dapat diperbaiki secara instan. Melihat ekspresi ketakutan Sima yang luar biasa, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa. Pada saat ini, dalam tubuh Chu Xingyun, energi ruang berfluktuasi liar. Maafkan aku salah, lepaskan aku. Sima Feifan berteriak menangis di udara. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Dalam deru keras, tubuh Chu Xingyun, yang tidak bisa lagi menahan amukan energi ruang angkasa, meledak dalam sekejap. Dalam deru keras, energi ruang yang tak terhitung jumlahnya, merobek dan memotong dengan panik, armor tanah tebal Sima Feifan dilucuti lapis demi lapis. Dalam sekejap, tubuh Sima yang luar biasa diperlakukan seperti 1000 pisau, dan kulit di sekitarnya ditutupi oleh retakan yang rapat.
Akhirnya, tubuh Sima yang luar biasa, seperti labu darah, jatuh ke tanah dengan fitur yang tidak dapat dikenali, dan orang mati tidak bisa mati lagi. Sejenak, seluruh aula Houtu benar-benar sunyi, dan tidak ada suara sama sekali. Aula tanah yang tebal ini, terletak di bawah kota Jiuxiao, bagian terdalam bumi, adalah sarang tua Kaisar Houtu. Untuk melawan klan iblis, Kaisar Houtu sekarang menghadapi Xinjiang Utara dan menghadapi pasukan klan iblis. Karena itu, dia tidak berada di kota Jiuxiao, juga tidak mungkin berada di aula Houtu. Selain itu, jauh sebelum perang dimulai, Chu Xingyun menggunakan lubang hitam untuk meletakkan langit yang tersembunyi. Semua suara di sini tidak bisa didengar. Bahkan jika dihancurkan dan dihancurkan di sini, tidak ada yang akan tahu. Waktu berlalu setiap menit. Dengan berlalunya waktu, di atas tanah, jejak api fucsia naik meringkuk. Jejak api ungu, seolah-olah spiritual, terus menyebar ke tengah, yang paling merah. Semua api bersatu untuk membentuk bola api ungu merah, terbakar dengan ganas. Akhirnya, di antara kilatan api, sosok Chu Xingyun memadat dari ilusi menjadi kenyataan, dan muncul lagi di aula tanah yang tebal. Meregangkan lengannya, Chu Xingyun mengangguk dengan puas, meskipun darah ungu di dalam tubuhnya 10% lebih sedikit, tetapi ada api Ziwei, dia bisa menarik kekuatan 7 bintang kapan saja dan mengembalikan garis darah yang hilang. Selain itu, yang paling penting adalah bahwa Chu Xingyun meledak bukan tubuh iblis. Sebelum tubuh meledak, Chu Xingyun menempatkan bayi di tubuhnya ke ruang reinkarnasi. Ruang reinkarnasi ada di dalam batu reinkarnasi, dan batu reinkarnasi kini telah berevolusi menjadi tubuh iblis di bawah pengaruh Heavenly Demon Undead. Karena itu, terlepas dari darah yang sempurna, Chu Xingyun hanya kehilangan satu set pakaian, dan tidak ada kerugian lainnya. Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun menatap Sima Feifan di tanah, di antara pembicaraan tangan kanannya, bendera tanah hantu dan set baju besi tebal tiba-tiba muncul di tangan Chu Xingyun. Terangguk dengan kepuasan, di bawah pertempuran ini, panennya benar-benar terlalu kaya, langsung mendapat 2 potong tentara kekaisaran terbaik. Melihat 3 prajurit kerangka, setelah kehilangan perintah, 3 prajurit kerangka itu seperti 3 patung, memegang tombak dan berdiri tegak. Pada saat ini, 3 prajurit kerangka ini, meskipun memiliki serangan dan pertahanan tingkat kaisar, tidak memiliki kecerdasan, dan semua keterampilan tempur dan semua kemampuan hilang. Bagi kaisar sejati, 3 prajurit kerangka ini bukanlah lawan sama sekali. Tidak ada ranah kaisar, tetapi tidak ada keterampilan tingkat kaisar dan kekuatan gaib. Tapi di bawah kaisar, ketiga prajurit kerangka ini benar-benar bisa berlari kencang dan tak terkalahkan. Dan yang paling penting, ketiga prajurit kerangka ini, meskipun tidak mungkin mengalahkan kaisar, bagaimanapun juga adalah kaisar yang sebenarnya. 3 skeleton warriors setara dengan 3 kaisar yang telah menyegel aksi mereka dan kekuatan gaib dan hanya dapat melakukan serangan biasa. Melihat 3 bola cahaya abu-abu mati di tubuh 3 prajurit kerangka, Sima Feifan menyatu dari mereka, mengambang keluar dari tubuh prajurit kerangka, dan Chu Xingyun berjalan dengan cepat. Ketiga bola cahaya abu-abu yang mati ini adalah kekuatan dari 3 kotoran yang dibangkitkan, sesuai dengan surga, bumi, kehidupan, dan 3 jiwa Sima yang luar biasa. Sekarang Sima Feifan sudah mati, 3 jiwa secara alami akan menghilang, tetapi Chu Xingyun tidak mau melakukannya. Setelah 3 jiwa benar-benar hilang, 3 prajurit kerangka akan sepenuhnya dihapuskan. Kehilangan kekuatan kebangkitan tanah, 3 prajurit kerangka ini akan menjadi kerangka 3 kaisar, dan mereka tidak bisa lagi bergerak atau bertarung. Selama 3 bidang cahaya ini tertutup dalam tubuh 3 prajurit kerangka, 3 prajurit kerangka akan selalu ada dan dapat dimasukkan ke dalam pertempuran kapan saja. Berubah ke orang lain, dalam menghadapi situasi seperti itu, mereka pasti tidak akan berdaya. Namun, Chu Xingyun berbeda, ia kebetulan punya cara, dalam hal ini, ia mengendalikan 3 bola cahaya agar tidak menghilang, dan terintegrasi sempurna ke tulang-tulang dari 3 tingkat kaisar ini. Keterampilan Ling Kui. Itu benar, ini adalah keterampilan Ling Kui. Bergegas ketiga prajurit kerangka, Chu Xingyun secara paksa menyegel 3 bola cahaya abu-abu mati ke dalam tubuh 3 prajurit kerangka. Adapun pengorbanan lebih lanjut, itu tidak boleh dilakukan di sini. Meskipun Chu Xingyun tahu bahwa Kaisar Houtu berada di Xinjiang Utara saat ini, benar-benar mustahil untuk muncul di sini tiba-tiba, tetapi semuanya tidak bisa gegabah, bagaimana jika dia kembali. Oleh karena itu, setelah melampirkan 3 bola cahaya ke tubuh 3 panglima perang kerangka, Chu Xingyun menempatkan 3 kerangka pangkat Kaisar kembali ke 3 peti mati, dan mengambil 3 peti mati kembali ke Streamer berlumpur bawah. Masukkan Streamer kotor dan baju besi tanah tebal ke ruang reinkarnasi, dan Chu Xingyun menatap lagi ke tanah tubuh Sima yang luar biasa. Di antara tangan kanannya, Chu Xingyun mengeluarkan wuling Sima Fan yang luar biasa. Melihat sekeliling, wuling yang luar biasa dari Sima adalah katak bermata 3. Pada saat ini, 3 mata katak bermata 3 telah menghilang. Tentu saja, 3 bola cahaya abu-abu mati adalah 3 mata dari katak bermata 3. Selama pengamatan, hati Chu Xingyun menegang tiba-tiba, dan perasaan krisis yang tak dapat dijelaskan tiba-tiba muncul.
Tidak berani mengabaikannya, Chu Xingyun menyingkirkan kodok bermata tiga Sima Feifan, Wu Ling, membuka pintu dimensi, melangkah keluar, dan bergegas ke Aula Demon. Di sisi ini, sosok Chu Xingyun baru saja menghilang. Di antara lampu Pirus, patung Pirus perlahan bangkit dari tanah. Jika Anda perhatikan dengan seksama, seluruh tubuh patung dibentuk oleh kondensasi Loes dengan alis dan mata. Yang paling aneh adalah bahwa patung Loes ini bisa bergerak seperti orang yang hidup. Memalingkan kepalanya dan melihat sekeliling, dan segera patung Loes ditemukan tidak jauh, seolah-olah menderita mayat Sima yang luar biasa. Melihat tubuh Sima yang luar biasa seperti labu darah, patung Loes membuka mulutnya dengan keras dan meraung keras, "Siapa? Siapa itu?" Di antara amarah, sinar cahaya kekuningan menyebar dari tubuh patung, dan antara bumi dan gunung, celah besar dengan cepat muncul di seluruh tanah. Pada saat yang sama, tepat di atas aula bumi tebal, di dalam rumah besar kota Jiuxiao, kaisar yang sangat dingin membuka matanya dengan ganas. Merasakan guncangan hebat bumi, Extreme Cold Emperor mengerutkan kening, dan dengan lembut menutup matanya lagi dengan jentikan tangan kanannya. Pada saat yang sama, di dalam balai bumi yang tebal, kepingan salju berkibar dan terbang. Salju di langit dan tarian santai perlahan mengembun menjadi patung es. Memalingkan kepalanya dan melihat sekeliling, patung es itu segera menemukan avatar tanah yang tebal dari kaisar tanah yang ganas, dan tubuh Sima yang seperti labu darah, luar biasa di samping avatar tanah yang tebal. Menghadapi adegan ini, kaisar sangat dingin menghela nafas tanpa sadar, bahkan dia tidak berharap bahwa Sima Feifan telah datang ke sini, tetapi masih tidak bisa menyelamatkan hidup yang kecil. Anda tahu, inilah sarang lama Kaisar Hou Tu, yang memiliki banyak larangan dan formasi. Ketika disentuh, itu akan dirasakan oleh Kaisar Hou Tu. Meskipun berada ratusan juta mil jauhnya, Kaisar Hou Tu tidak dapat tiba di sini dalam sekejap, tetapi avatar Hou Tu-nya dapat melintasi ruang dan muncul di aula Hou Tu ini dalam sekejap. Selain itu, Hall of Ticker terletak di kota Jiuxiao di mana Extreme Cold Emperor berada tepat di bawah istana utama kota. Dengan sedikit gerakan, Extreme Cold Emperor mungkin terganggu. Namun demikian, Sima Feifan meninggal, dan kematiannya mengerikan. Melihat avatar es dan salju dari kaisar yang sangat dingin, Kaisar Hou Tu berbalik dan berkata dengan marah, "Kenapa? Mengapa kamu tidak melindunginya? Kematian Sima yang luar biasa, apakah kamu berlindung dan berkomplot?" Sambil mengerutkan alisnya, Extreme Cold Emperor berkata, "Di mana Anda mulai membicarakan hal ini? Anda dan saudara perempuan saya telah lebih dari 10.000 tahun orang seperti apa saya? Apa Anda tidak tahu?" Melihat kaisar yang sangat dingin itu dengan marah, Kaisar Hou Tu berkata dengan marah, "Jaraknya sangat dekat, nasibnya begitu sengit di sini, bagaimana bisa kau tidak merasakan apa-apa?" Dengan napas tak berdaya, kaisar yang sangat dingin berkata, "Saya tidak tahu mengapa saya tidak merasakan jejak fluktuasi. Saya hanya bisa mengatakan bahwa jika benda ini tertutupi dan dimanjakan oleh saya, jika saya merasakan fluktuasi tetapi tidak menyelamatkannya, lalu saya ingin dirampok oleh iblis surgawi." Mendengar kata-kata kaisar dingin ekstrim, Kaisar Hou Tu akhirnya mengalihkan pandangannya yang marah. Karena kaisar dingin ekstrim berkata demikian, maka masalah ini pasti tidak ada hubungannya dengan dia. Kalau tidak, jika kaisar sangat dingin terlibat dalam masalah ini, dia pasti akan berada di tempat dan berjuang untuk hidup Anda. 5 tuan besar, dan 5 bunga emas, benar-benar tidak mengizinkan siapapun untuk terlibat. Bagaimanapun, Nangong Junji dan Nangong Huayan masih hampir. Di Tianyi di belakang mereka telah menghilang selama lebih dari 10.000 tahun. Tetapi 4 tampan besar lainnya dan 4 bunga emas berbeda, tidak peduli apapun, tidak ada yang bisa bergerak. Tapi sekarang, Nangong Junji sudah mati, Sima Feifan juga sudah mati, siapa yang akan menjadi yang berikutnya? Dengan nafas gemetar, Kaisar Hou Tu berkata, "Ya, karena kamu benar-benar tidak memperhatikan ini, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Bagaimanapun, aku tidak akan pernah kompromi dalam hal ini." Mengangguk kepalanya, Extreme Cold Emperor berkata, "Aku mengerti pikiranmu, dan aku juga tahu bahwa Chu Xingyun mungkin adalah pelakunya, tapi aku benar-benar tidak berpartisipasi di dalamnya, dan aku tidak akan melindunginya." Lihatlah Kaisar Extreme Cold dan Kaisar Hou Tu berkata, "Anda harus memahami pentingnya anak-anak ini bagi kami. Begitu semuanya benar-benar terkait dengan Chu Xingyun, tidak ada yang bisa melindunginya." Selama pidatonya, tubuh Kaisar Hou Tu secara bertahap tenggelam ke bumi di bawah kakinya. Menyaksikan Kaisar Hou Tu pergi, kaisar yang sangat dingin menghela nafas tanpa sadar kali ini. Chu Xingyun menyebabkan bencana besar. Seperti yang dikatakan Kaisar Hou Tu, jika Sima Feifan benar-benar membunuhnya, maka kecuali di Tianyi kembali, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkannya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.